Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma dengan NIM 19070313, mahasiswi UIN Araniri, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu, apakah pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Jawabannya, faktor lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan biota di dalam laut. Salah satunya adalah salinitas. Apakah pengaruh salinitas bagi biota laut? Pada beberapa fase di dalam kehidupan biota laut seperti adanya pemijahan, pertumbuhan, hingga penyebaran biota juga sangat dipengaruhi oleh salinitas. Salinitas memiliki beberapa variasi yang sangat tinggi pada perairan dekat pantai dan estuari dibandingkan dengan perairan lepas pantai. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh masukan air tawar atau sungai ke pantai. Pada perairan dekat pantai atau disebut dengan zona intertidal, salinitas merupakan faktor pembatas dominan yang mempengaruhi kehidupan organisme karena zona ini terbuka saat air surut, sehingga dapat digenangi oleh air tawar melalui masuknya air sungai yang menyebabkan nilai salinitas turun. Dan pada saat-saat tertentu, salinitas juga akan melewati ambang batas kemampuan organisme yang memiliki toleransi rendah terhadap adanya salinitas. Sedangkan pada saat tertentu ataupun pada saat terjadinya pasang, nilai salinitas akan meningkat secara drastis. Dan ketika terjadinya evaporasi, maka akan meningkat nilai salinitas juga. Pertanyaan kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Jawabannya, bercampurnya massa air laut dengan air tawar yang menyebabkan turunnya fungsi penting sungai sebagai penunjang kehidupan dan juga dapat berdampak terhadap hewan-hewan yang ada di dalamnya, yaitu seperti hewan akan mengalami kematian karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang sudah tercemar karena perbedaan tinggi salinitas dan juga suhu tubuh pada biota yang ada di muara tersebut. Pertanyaan ketiga, apa dampak El Nino dan La Nina? Jawabannya, El Nino adalah suatu fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga bagian timur. Dampaknya sangat beragam dan juga sangat luas. Misalnya ketika terjadi El Nino, maka kawasan Amerika Latin juga akan mengalami peningkatan curah hujan yang cukup tinggi, sedangkan kondisi yang terbalik justru terjadi di wilayah kita Indonesia, yaitu di mana akan terjadi kondisi kering atau kemarau dan juga berkurangnya curah hujan secara drastis. La Nina adalah kondisi yang berlawanan dengan El Nino, yaitu suatu fenomena turunnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik dan suhunya juga lebih rendah dibandingkan dengan kawasan sekitarnya. La Nina menyebabkan dampak yang juga sangat berlawanan dengan dampak pada El Nino, yaitu wilayah Indonesia akan mengalami intensitas hujan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan keempat, apakah pengaruh cahaya terhadap tingkah laku dan reproduksi biota air? Jawabannya, cahaya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk makhluk hidup, sebagai melihat, untuk mencari makan, dan juga lain-lain. Secara umum, ikan pada fase larva membutuhkan cahaya dengan intensitas minimum ataupun minimum threshold. Hal ini dapat berkaitan dengan kemampuan ikan untuk mendeteksi dan juga untuk menangkap mangsa. Berdasarkan banyaknya penelitian yang dilakukan, pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan ikan itu masih belum terlalu jelas.
Namun, intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat menimbulkan stres pada ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ikan. Beberapa spesies dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan dengan intensitas cahaya rendah. Bahkan pada kondisi tanpa cahaya. Pertanyaan terakhir, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan berperan sebagai bioindikator? Jawabannya, plankton merupakan sekelompok biota akuatik, baik itu berupa tumbuhan maupun berupa hewan, yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di atas permukaan perairan. Fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran yang sangat kecil atau mikro, serta hidup melayang di atas air. Fitoplankton dapat berperan dalam ekosistem perairan yang mana memiliki peran yang sama pentingnya dengan peranan tumbuhan yang tingkatannya lebih tinggi di ekosistem daratan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik, membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Fitoplankton sebagai produsen primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewani yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.